Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat malam. Industri halal telah berkembang pesat di seluruh dunia selaras dengan meningkatnya kesadaran terkait dengan produk halal. Sayangnya, walau Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun negeri ini bukanlah pemain utama di industri halal dunia. Bahkan Indonesia justru menjadi pasar bagi produk halal dari luar. Karena itulah pemerintah beberapa tahun terakhir ini sangat gencar untuk mendukung perkembangan produk halal mulai dari makanan, fashion, farmasi, kosmetik, hingga industri keuangan. Target besar juga sudah ditetapkan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia di tahun 2024. Maka apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mencapai target ini? Bersama saya Luna Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia IAEI dalam episode Menjadi Pusat Industri Halal Global. Dorong percepatan pengembangan industri halal dan produk halal. Karena kita memang fokus ingin menjadikan Indonesia ini sebagai pusat halal dunia. Kita telah berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024 dan kita akan berusaha keras untuk itu. Dan pemirsa, pada malam hari ini telah hadir 3 orang narasumber bersama kita di Grand Studio Metro TV. Yang pertama adalah Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Muhammad Akil Ilham. Yang kedua adalah Direktur Industri Produk Halal, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, Afdal Aliasar. Dan pengusaha industri halal, Muhammad Hasan Gaido. Dan juga telah bergabung pada malam ini lewat sambungan Zoom, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi, Andi Rizaldi. Bapak-bapak, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Terima kasih telah bergabung bersama kita. Dan sebelum kita mulai dialog pada malam ini, kita lihat dulu ulasan berikut ini. Indonesia adalah negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Sayangnya, Indonesia bukanlah pemain industri halal utama di dunia dan justru jadi pasar gurih bagi produk halal dari belahan dunia lain. Indonesia berpotensi sebagai pusat industri halal dunia. Saya targetkan tujuan tersebut dapat tercapai pada tahun 2024. Ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjadi pemain utama industri halal dunia. Satu demi satu permasalahan kini sedang dibenahi untuk mempercepat pertumbuhan industri halal Indonesia. Upaya pengembangan yang integratif dan komprehensif perlu terus kita lakukan. Ekosistem industrinya perlu dibenahi, regulasinya harus simpel dan efisien, SDM-nya juga harus dipersiapkan dengan baik. Seluruh kementerian dan lembaga terkait dilibatkan untuk mempercepat berkembangnya industri halal Indonesia ini. Peraturan pendukung juga diterbitkan, sedangkan aturan yang menghambat segera dicabut. Dengan sistem yang disiapkan sedemikian rupa, dengan pola-pola yang tentu pelayanan yang cepat dan terkoordinasi dengan baik. Sektor UMKM menjadi pilar terpenting dalam mewujudkan impian Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Akses permodalan bagi UMKM juga menjadi perhatian serius pemerintah. Usaha kecil, usaha mikro kita ada 64 juta. Topangan ekonomi informal kita memang sangat besar sekali.
Dan saya langsung mau bertanya kepada Pak Andi. Pak Andi, kalau kita melihat ada peningkatan industri halal secara global maupun di Indonesia, tapi potretnya seperti apa Pak Andi sampai sekarang, terutama sejak pandemi, apakah terus bertumbuh atau seperti apa Pak Andi? Memang berdasarkan beberapa referensi internasional, tren peningkatan industri halal, baik secara global maupun di Indonesia, terus berlangsung sampai saat ini. Misalnya berdasarkan data dari State of Global Islamic Economy atau SGIE yang dilaporkan pada tahun 2022, jumlah populasi muslim sedunia hampir mendekati angka 2 miliar orang atau 25% dari populasi dunia, dengan total belanja kaum muslimin untuk belanja konsumsi sebesar 2 triliun US dollar pada tahun 2021. Dan angka ini akan terus meningkat, bertumbuh sekitar 7,5% per tahun, sehingga angkanya akan menjadi hampir 3 triliun US dollar pada tahun 2024. Demikian pula halnya dengan investasi dalam ekonomi Islam juga meningkat mencapai 25 miliar US dollar pada kurun waktu 2020 sampai 2021. Yeah. Indonesia sendiri dengan belanja sebesar 184 miliar US dollar pada tahun 2020 merupakan pangsa pasar konsumen halal terbesar di dunia. Dari sini sudah terlihat bahwa memang ada peningkatan atau ada tren peningkatan dari industri halal baik secara global maupun di Indonesia. Kalau melihat jenis-jenis industrinya Pak Andi, industri halal apa saja Pak yang terus meningkat baik secara global maupun di Indonesia? Ada 4 produk halal yang mengalami peningkatan, yaitu makanan dan minuman, fashion, farmasi, dan kosmetik. Nah ini diprediksi akan terus meningkat pada sampai dengan tahun 2024. Baik, terima kasih Pak Andi. Saya mau ke Pak Afdal. Pak Afdal, kalau kita lihat kan sebetulnya tekanan pandemi ini memukul ekonomi Pak, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Dan industri halal itu sebetulnya diharapkan jadi alternatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi pertanyaannya, bagaimana ini bisa berjalan pada saat juga industri non halal kan juga berusaha pulih dari efek pandemi. Bagaimana Pak Afdal? Menyambung tadi yang disampaikan Pak Andi, kita melihat potensi yang besar tadi. Jumlah penduduk dunia yang mencapai sekitar 2,2 miliar penduduk pada diperkirakan 2030 nanti. Mereka ini kan membutuhkan kebutuhan konsumsi. Betul. Di antaranya makanan, kebutuhan konsumsi lainnya seperti obat-obatan, dan juga kosmetik dan fashion. Nah, dorongan ini yang harus kita manfaatkan. Nah, memang kalau kita lihat research ingredients terutama dari material yang non halal itu berkembang sangat pesat. Namun tuntutan dari konsumen tadi ini harus dijawab. Oleh karena itu Indonesia perlu untuk mengambil peran ini untuk bisa mendapatkan positif benefit dari demand yang makin bertumbuh. Sementara ini kontribusi industri halal Indonesia kepada industri halal global itu sudah berapa banyak Pak? Karena tadi di bagian pengantar kan dikatakan bahwa sayangnya sampai saat ini kita masih lebih banyak jadi pasar. Katanya begitu Pak Afdal. Bagaimana Pak? Betul. Jadi kalau kita lihat memang kita menjadi pengimpor produk halal yang cukup besar. Oke. Karena kita juga mengkonsumsi, karena penduduk Indonesia kan majority muslim ini banyak. Dan halal ternyata tidak dinikmati oleh masyarakat muslim saja Pak. Jadi betul. Semua penduduk Indonesia menikmati produk halal dengan sangat baik begitu ya. Nah ini kemudian kita harus coba kembalikan tidak hanya menjadi pasar. Para produsen produk halal yang sudah ada di Indonesia, kita dorong supaya lebih kuat lagi untuk memproduksi tidak hanya untuk dalam negeri, tapi juga untuk bisa melayani kebutuhan pasar internasional yang makin berkembang juga. Kita ingin menjadi pusat produsen halal dunia. Pusatnya ya? Pusat produsen halal dunia. Oke. Jadi kalau ingin menjadi pusat Pak, ini suatu kemajuan tentu harus kita lakukan. Jadi, lompatan berarti Pak? Lompatan. Kita harus masuk ke dalam yang namanya global halal value chain secara angka yang lebih kuat lagi. Ya, baik. Bapak-bapak dan pemirsa, pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian serius untuk dikembangkan dalam kaitannya dengan industri halal. Potensi wisata halal Indonesia sebetulnya sangat besar, dan apa saja yang sudah dilakukan, kita dengarkan penjelasan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Besarnya jumlah populasi muslim tersebut tentunya menjadi potensi yang sangat luar biasa bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis syariah dan halal. Selain itu, menurut State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, dari total 2,02 triliun dolar spending masyarakat global di tahun 2019, 1,9 miliar dolarnya merupakan spending untuk 6 sektor real, industri halal, dan syariah. Keenam sektor real tersebut adalah halal food, media and recreations, cosmetics, modest fashions, pharmaceuticals, and Muslim-friendly travel. Betapa besarnya potensi pengembangan industri halal di Indonesia. Kita semua perlu berupaya agar Indonesia tidak hanya menjadi market yang potensial, tapi juga menjadi pemain utama dan produsen produk-produk halal dunia. Indonesia hendaknya dapat menjadi pemasok kebutuhan konsumen muslim di seluruh dunia. Maka dari itu, Kemenparekraf berperan melalui penyediaan kemudahan akses pembiayaan serta mendorong inovasi dan kreasi produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui program-program pelatihan yang berguna bagi para pelaku industri parekraf. Selain itu, promosi dan pemasaran produk-produk parekraf terus kita dorong dan fasilitasi agar dapat lebih dikenal dunia. Segala bentuk kolaborasi dalam rangka pengembangan industri halal melalui program Economic Challenges ini dengan harapan mampu menjadi media penggiat bagi kita semua dan pengingat akan besarnya potensi industri halal di Indonesia. Sekali lagi, Indonesia harus menjadi pemain utama, bukan hanya menjadi market yang besar bagi produk-produk halal. Itu adalah penjelasan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya ingin bertanya ke Pak Hasan. Pak Hasan, kalau Anda sebagai pelaku bisnis pariwisata juga ya, selain beberapa bisnis yang lain, apa yang paling prioritas Pak Hasan untuk kemudian dikembangkan supaya kemudian industri halal di sektor pariwisata di Indonesia, seperti tadi kata Pak Afdal, juga bisa menjadi raja, Pak? Yang pertama, bahwa saya sebagai founder dari Gedo Group fokus memang bisnis di awal itu dari hospitality. Hospitality yaitu dari sebuah travel agent. Dari sebuah travel agent saya juga mengemas sebuah kawasan wisata halal di Banten, di Serang, seluas 14 hektar. Sehingga bagaimana cara mempromosikannya, yaitu kita mengirimkan surat kepada duta-duta besar Indonesia yang ada di luar negeri, bahwa Indonesia tidak kalah hebatnya dari negara-negara yang lain. Kalau tantangan terbesarnya apa, Pak Hasan? Yang harus segera diselesaikan supaya kemudian pariwisata halal itu ya benar-benar bisa jadi. Oke. Bahwa ada tugas kami sebagai swasta, ada tugas pemerintah sebagai regulator. Berarti yang pertama, mereka kan secara perizinan jangan ada pengusaha kita merasa disusahkan. Yang kedua adalah infrastruktur. Bahwa tidak usah jauh-jauh, datang aja sekarang Bapak ke kawasan wisata halal Bali Outbound di Serang, Banten, di mana itu sudah ada tamu 15 negara datang ke tempat saya. Ada dari Amerika, dari Prancis. Saya yakin jalannya belum bagus, Pak. Saya investor di situ. Iya. Baik, nanti di bagian berikut saya akan minta tanggapan dari Pak Akil, tapi pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenges akan segera kembali selepas jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Akil, kalau tadi mendengar yang dikatakan Pak Hasan, dukungan itu memang harus ditingkatkan ya. Kalau kita bicara industri halal di pariwisata, salah satu yang menurut Pak Hasan yang perlu dikembangkan juga adalah infrastruktur. Itu sebetulnya kalau kita lihat pemerintah sudah memberikan, masih harus ditingkatkan atau seperti apa Pak? Saya kira memang betul ya, itu adalah aspek penunjang yang cukup vital di dalam mengembangkan industri pariwisata kita ya. Tidak termasuk juga industri pariwisata halal ya. Tapi dalam konteks ini BPCPH sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
itu memiliki kewenangan untuk menciptakan ekosistem halal di Indonesia ya. Bukan hanya dari hulu tapi dari hulu sampai hilir. Misalnya kawasan pariwisata halal ya. Di situ kan tentu ada UMKM yang ada di kawasan tersebut ya. Ekosistemnya gitu. Apakah UMKM-nya ada di situ itu sudah menjual atau mempromosikan produk-produk halal atau belum gitu kan. Nah, ini saya kira memang perlu ada penguatan ekosistem halal yang bisa dimulai dari literasi halal Indonesia gitu ya. Sebetulnya Pak Akil, apa tugas utama BPJPH Pak untuk, karena kita lihat tadi potensi pasar untuk produk halal itu kan sangat besar ya. Tugas utama BPJPH itu apa Pak? Ya, tugas utamanya kan membuat regulasi ya, meregulasi kebijakan, norma, standar, pedoman yang bisa mendukung ekosistem halal di Indonesia. Termasuk juga melakukan edukasi, melakukan promosi, publikasi tentang jaminan produk halal. Kepada siapa? Tentu kepada pelaku usaha satu sisi dan juga kepada konsumen di sisi lain. Namun di antara produsen dan konsumen itu juga ada stakeholder yang terlibat di dalamnya, yang perlu juga support, apakah itu dari kalangan masyarakat, ormas Islam, dari perguruan tinggi gitu ya, mungkin dari sekolah. Jadi perlu ada literasi halal Indonesia. Apakah nanti ada kejuruan vokasi atau prodi dari perguruan tinggi yang termasuk juga riset ya, tentang halal gitu sehingga ekosistem halal ini cukup kuat, cukup meluas sehingga menjadi satu budaya halal nasional sehingga produsen maupun konsumen itu sama-sama bisa meningkatkan kapasitasnya sehingga bisa memiliki nilai tambah, bahkan bisa memiliki daya saing terhadap produk-produk halal yang berasal dari luar. Karena sekarang ini halal ini sudah menjadi tren global. Banyak negara-negara yang umumnya negara-negara itu adalah negara-negara minoritas Muslim, negara-negara sekuler, Eropa, Amerika Latin, sebagian Asia, yang ingin menjalin kerjasama dengan BPJPH untuk melakukan MOU, saling keberterimaan sertifikat mereka, karena produk-produk mereka akan masuk ke Indonesia. Karena tadi sebagai data tadi disebutkan bahwa spending untuk makanan dan minuman halal di Indonesia aja 135 miliar US dollar kan. Itu sungguh menggiurkan. Produsen dari luar ingin ekspor barang-barang itu ke dalam negeri. Nah, kalau produsen kita di dalam negeri tidak memiliki daya saing, nilai tambah soal halal ini, produk-produk halal, maka konsumen Indonesia akan mengkonsumsi barang-barang yang dari luar. Terima kasih Pak Akil. Pak Afdal, mengacu kepada yang tadi disampaikan Pak Hasan juga, bagaimana supaya orang Indonesia, kita semua memang meminati produk-produk halal, industri halal, baik makanan, kuliner, atau juga pariwisata dengan kesadaran sesungguhnya, supaya tidak salah mengerti juga, karena masih banyak orang yang belum paham sebetulnya. Pak Afdal, bagaimana Pak? Ya, jadi begini Pak Leo, kalau tadi bicara mengenai sektor pariwisata halal, saya mungkin lebih senang menyebutnya pariwisata ramah Muslim. Pariwisata ramah Muslim. Ya, jadi Muslim friendly travel. Jadi bagaimana kita menunjukkan keramahan Indonesia kepada wisatawan baik domestik ataupun internasional yang datang ke Indonesia, menikmati Indonesia. Nah, apa itu? Ini adalah extended service. Jadi tersedianya makanan halal kepada para wisatawan ini di destinasi. Di destinasi. Jadi tadi Pak Akil menyampaikan bagaimana upaya pemerintah mendorong
produk-produk yang ada di Indonesia itu bersertifikasi halal. Karena ini kita ingin menyajikan produk yang halal certified kepada para wisatawan tadi. Jadi mereka merasa nyaman kalau datang ke Indonesia, makanan halal tersedia. Betul. Kemudian juga satu hal service lainnya adalah kebutuhan mereka untuk beribadah. Pada saat wisatawan ini memerlukan kesempatan, dia perlu untuk beribadah, lokasi akomodasinya menyediakan itu. Jelas dan nyaman ya? Jelas dan nyaman. Mulai dari air bersih dan segala macam itu disediakan. Jadi hal-hal seperti ini yang menjadi suatu suatu requirement untuk meningkatkan value Indonesia di mata para wisatawan internasional. Nah, angka ini semakin meningkat. Nah, kita harus mengambil peran tadi baik wisatawan dari global yang ingin datang ke Indonesia, kita bisa service dengan baik, dan juga jangan lupa wisatawan dalam negeri kita juga. Betul, wisatawan lokal ya. Wisatawan lokal ini juga membutuhkan konsumsi. Nah, ini bisa kita provide dengan barang buatan negeri kita sendiri. Jadi kita nggak coba jualan barang dari luar kepada masyarakat Indonesia. Barang produk halal buatan dalam negeri, ini saya mau tanyakan ke Pak Andi. Pak Andi, pemerintah kan berusaha betul untuk kemudian membuat juga kawasan industri halal ya Pak. Ini kan produk-produk halal Indonesia yang tadi dikatakan Pak Afdal, tentunya jangan buatan luar negeri begitu ya Pak Afdal ya, buatan orang Indonesia sendiri. Apa kabar Pak Andi, kawasan industri halal yang sudah dikembangkan pemerintah saat ini? Kami saat ini mengembangkan 3 kawasan industri halal. Yang pertama, kawasan industri halal Modern Valley di Banten. Kemudian ini luasnya sekitar 150 hektar di tahap pertama. Kemudian yang kedua adalah Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur. Kurang lebih luas yang dikembangkan juga 150 hektar. Dan yang ketiga adalah Bintan Inti Halal Hub atau BIHH. Nah, ketiga kawasan ini saat ini memang berfokus pada industri makanan dan minuman. Jadi ini tujuannya tadi seperti dikatakan oleh Pak Afdal, ini untuk menyediakan makanan dan minuman yang memang secara bijaksananya kebutuhan kita dipenuhi oleh kita sendiri. Namun demikian ke depan ketiga kawasan ini akan dikembangkan untuk kebutuhan produk halal berikutnya, yaitu produk farmasi dan kosmetik. Nah, kami sangat ingin bekerja sama dengan semua pihak, termasuk BPJPH, termasuk KNEKS, dan juga pengusaha seperti Pak Hasan, agar industri-industri baru yang terkait dengan produk halal dapat menempati kawasan industri halal ini. Begitu, Bang Leonard. Kendala yang paling prioritas dihadapi sekarang apa Pak Andi untuk kemudian pengembangan kawasan industri halal saat ini? Jadi memang yang kelihatannya kami melihat yang banyak dibutuhkan oleh investor itu adalah terkait dengan insentif, sehingga mereka dapat lebih tertarik untuk membangun kawasan industri halal. Namun demikian kendala tersebut misalnya ini juga cukup detail ya. Jadi misalnya terkait dengan infrastruktur tadi juga yang sudah disampaikan. Nah, ini digunakan infrastruktur ini untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh industri tersebut memang terjamin kriteria kehalalan produknya. Begitu Bang Leonard. Baik, masalahnya adalah kalau kemudian kawasan industri ataupun sarana ini sudah diadakan, apakah match juga dengan kebutuhan para pelaku usaha industri halal seperti Pak Hasan dan teman-teman? Kita akan bahas selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Afdal, datanya menunjukkan potensi ekonomi syariah dunia Pak, itu 280 miliar dolar. Itu sekitar menurut data 4.000 triliun. Dan kalau kita melihat tadi sebenarnya sudah banyak usaha yang dilakukan, ada kawasan industri halal, ada beberapa usaha yang lain. Tapi sayangnya justru saat ini yang menikmati itu
negara-negara yang penduduk muslimnya tidak banyak sebetulnya, Jepang, Korea Selatan. Kalau kita melihat apa yang mereka lakukan, yang Indonesia belum lakukan, tapi sebetulnya bisa dilakukan, Pak Afdal. Memang negara-negara yang tadi Pak Leo sebutkan, mereka sudah unggul di dalam urusan industrialisasi. Soal mutu tadi, kapasitas itu. Nah, Indonesia unggul di urusan halalnya. Oke. Namun kita kombinasikan ke depan, ini suatu hal yang achievable, yang sangat achievable untuk kita maju sebagai produsen yang lebih baik. Jadi hadirnya kawasan industri halal ini akan mendukung industrialisasi dari produk-produk halal tadi. Dan kami yakin, kita sudah lihat beberapa multinational company menjadikan Indonesia itu sebagai center of excellence untuk production produk halal mereka, dibuat di Indonesia, dijualnya tidak hanya ke Indonesia, tapi ke seluruh dunia. Nah, ini yang harus kita support lebih kuat lagi. Di samping juga tadi kita ingin UMKM yang kita lokal ini juga masuk ke dalam halal value chain global. Kalau Pak Andi ada pendapat terkait ini, Pak, bagaimana menguatkan ekosistem industri halal ini, Pak Andi? Memang Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, ini dilihat oleh supply chain global sangat berpotensi sebagai pangsa pasar. Nah, namun demikian kami juga melihat memiliki peluang untuk kita kirim barang ekspor seperti tadi saya sampaikan di awal. Ada produk makanan dan minuman, kemudian kosmetik, kemudian farmasi. Nah, dengan demikian kami melihat peluang-peluang ini harus dilakukan melalui beberapa strategi. Jadi misalnya tadi sudah kami sampaikan ada pembentukan kawasan industri halal, kemudian pembentukan zona-zona halal, kemudian sertifikasi juga halal. Kami juga membentuk satu unit kerja. Jadi unit kerja ini sendikat dengan eselon 2, yaitu Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Nah, inilah unit kerja yang nanti akan menyusun kebijakan teknis terkait dengan industri halal, kemudian akan melaksanakan, memantau, mengevaluasi terkait dengan pemberdayaan industri halal bekerjasama dengan BPJPH, KNEKS, dan para investor seperti Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Akil, kalau bicara kawasan industri halal, Pak, apa yang kemudian dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi setiap perusahaan, apapun ukurannya, skala usahanya, supaya bisa bergabung di kawasan industri halal, Pak Akil? Ya, kawasan industri halal itu kan satu hal ya, dan itu saya kira betapapun besarnya mungkin ada keterbatasan dari sisi size-nya ya. Tapi di luar kawasan itu begitu banyak pelaku usaha UMKM yang juga perlu mendapatkan literasi halal ya. UMKM kita kan kalau menurut data yang ada kan sebanyak 64 juta ya. Yang tersebar seluruh Indonesia. Dengan kawasan baru 3 dan akan 4, saya kira tidak semua bisa tertampung di kawasan itu kan. Nah, oleh karena itu BPJPH memiliki program afirmasi terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dengan target tahun ini yang sudah dialokasikan anggarannya sebesar 25.000 UMK yang mendapatkan pelayanan sertifikasi halal gratis. Yang menengah belum? Yang menengah kan bisa mandiri. Kalau yang mikro kecil kan Pak Hasan masa mau disubsidi. Justru mereka yang harus dibantu. Yang UMK itu yang harus kita bantu. Nah, kalau sudah dibantu kita persilakan masuk di kawasannya Pak Hasan gitu kan. Nah, itu yang kita fasilitasi oleh BPJPH. Dan target kita akan diperluas menjadi 10 juta produk yang tersertifikasi halal khususnya untuk produk makanan dan minuman. Kapan, Pak? Oleh karenanya saat ini sedang dijalankan. 25.000 itu bagian kecil dari target kita 10 juta produk yang sertifikasi halal. Dan 25.000 itu memang melalui anggaran yang ada di BPJPH. Oleh karenanya kita mengajak kementerian, lembaga,
dan pemerintah daerah. Kami sudah berkeliling ke lebih kurang 8 provinsi dan akan terus mengajak Pemda, provinsi, kabupaten, kota agar mereka mau menganggarkan, mengalokasikan untuk fasilitasi program sertifikasi halal gratis untuk UMK. Sehingga nanti produk-produk UMK itu kalau sudah sertifikat halal, mereka bisa naik kelas. Naik kelas, segmennya bisa luas. Kalau tadinya marketnya tradisional bisa ke hypermart, bisa masuk mall gitu kan. Ya, syukur-syukur kalau ini bisa diperkuat, produk-produk mereka bisa meluas, bukan hanya beredar di kabupaten tapi bisa provinsi, nasional. Syukur-syukur bisa ekspor kan. Terkait sertifikasi halal itu Pak Akil, pergantian label halal yang baru saja terjadi, itu apakah juga untuk menunjang lebih lagi industri halal atau apa? Boleh dijelaskan lagi Pak? Ya, label halal itu kan satu bentuk nyata, konkret yang menyebutkan bahwa produk itu sudah mendapatkan sertifikat halal. Jadi label itu kelihatan jelas gitu kan, punya ciri khas yang cukup clear gitu. Penanda kehalalan. Penanda kehalalan untuk di kemasan-kemasan produk. Tadi disebut bahwa halal ini sudah menjadi lifestyle. Jadi orang kalau mau makan, mau minum, lihat dulu ini sudah terbiasa. Udah ada label halalnya apa belum? Itu tadi ya. Iya, kalau udah ada halal mereka merasa nyaman, merasa yakin. Oh, udah kita enak. Baik. Terima kasih Pak Akil. Pak Hasan, tadi ada 3 kawasan industri halal Pak. Salah satunya dekat sekali dengan daerah Bapak, itu ada di Cikande. Bicara tentang yang tadi 3 atau 4 kawasan industri halal, justru UMKM itu pastinya lebih besar daripada itu. Bicara industri halal, industri itu ada home industry. Jadi secara total bahwa UMKM jauh lebih besar. Maka juga saya dalam kesempatan ini bahwa Indonesia adalah menjadi presidensi G20. Ini juga harus direspon oleh pada segenap anak bangsa, termasuk para pengusaha kecil dan menengah, bahwa momentum menjadi presidensi G20 ini akan bisa berjalan lagi 20 tahun yang akan datang. Maka 195 negara akan datang ke Indonesia. Sekarang dunia sedang melihat Indonesia. Maka ini menjadi momentum penting buat kita untuk mempromosikan produk kita. Yaitu teori UKM itu apa? Beli produk kita. Beli produk Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Itu dulu. Jadi dengan pertanyaan itu bahwa pengusaha usaha kecil menengah tadi, alhamdulillah ada BPJPH udah memberikan 25.000 ya, yang gratis. Sebetulnya saya mau minta itu, karena teman-teman udah WA, sampaikan dong. Sekarang udah terjawab. Tapi nanti juga ada dipenuhi 1 jutaan. Pengetahuan dari pengusaha kecil, mikro kecil dan menengah, pengetahuan dan benar-benar paham untuk mendapatkan sertifikasi halal, proses produksi yang halal, itu sudah sejauh mana Pak Hasan? Oke, bicara tentang mereka tahu, mayoritas mereka tahu. Yang ditakutkan menghadap BPJPH, takut bayar. Oh, karena biaya itu? Karena biaya. Oke. Kalau punya saya kan Banten Restoran, begitu dari awal kita langsung submit, karena itu menjadi kewajiban kita sebagai pengusaha untuk halal compliant. Artinya bukan hanya barangnya, tapi juga memang punya kita diakui secara sertifikat bahwa halal. Terima kasih Pak Hasan. Dan masalahnya adalah tantangan ini tentunya harus punya target 2024 sebagai Center of Excellence, begitu ya Pak Afdal ya. Apakah bisa kita mencapainya? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Andi. Apakah ada bentuk-bentuk insentif yang lain untuk kemudian bisa pemerintah mengakselerasi, mempercepat pengembangan industri halal di Indonesia, Pak Andi? Baik, Bang Leonard. Kami bekerja sama dengan KNDKS, juga Kementerian Keuangan dan BPJPH, mengupayakan agar industri halal di Indonesia, terutama yang berada di kawasan industri halal,
mendapatkan fasilitas fiskal maupun non fiskal. Sebagai contoh misalnya akselerasi pengembangan industri halal, misalnya pelayanan terpadu dalam hal prioritas ekspor atau impor bahan baku. Kemudian one stop service, pengurusan sertifikat halal, termasuk perpanjangannya, dan juga kompetensi sumber daya manusia di lingkup industri halal. Nah, tahun lalu kami memberikan apresiasi dari Kementerian Perindustrian kepada pelaku industri halal dalam bentuk Indonesia Halal Industry Award. Ini yang pertama kali dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Dan kami yakin dengan kerjasama semua pihak, target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia menjadi pusat industri halal tahun 2024 dapat tercapai. Terima kasih Bang Leona. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Akil sudah melakukan banyak hal dan tentunya harus lebih banyak lagi yang dilakukan BPJPH untuk membuat Indonesia bisa jadi pusat industri halal global. Apalagi Pak yang akan dilakukan Pak? Global Islamic Economy sudah memberi apresiasi kepada langkah-langkah yang kita lakukan, baik BPJPH maupun kerja-kerja kolaboratif kita selama ini, sehingga yang tahun lalu nomor 4 sekarang menjadi nomor 2 untuk halal food ya. Oleh karena itu kita tahun ini akselerasi 10 juta produk sertifikat halal makanan dan minuman yang akan difasilitasi oleh kementerian, lembaga, Pemda, dan semua Pak, termasuk pelaku usaha, pengusaha seperti Pak Hasan juga bisa memfasilitasi UMK untuk mendapatkan pelayanan sertifikasi gratis, sehingga di tahun 2023 untuk halal food kita bisa mengalahkan Malaysia. Itu target kita. Dengan 10 juta itu kita akan menjadi pemenang halal food di dunia. Kemudian untuk passion, saya kira dengan sinergi dan kolaborasi dengan multi aktor lainnya, secara masif juga bisa paralel dengan gerakan sertifikasi halal untuk makanan dan minuman ini. Saya kira apa yang kita cita-citakan, yang diharapkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, tahun 2024 kita bisa menjadi produsen halal nomor 1 di dunia, baik halal food maupun passion. Itu kita bisa optimistik. Asal syaratnya kita bisa sinergi dan kolaborasi, dan semua pemerintah, swasta juga mau memfasilitasi khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Baik, terima kasih Pak Akil. Pak Afdal, kalau melihat perkembangan teknologi juga Pak, ini kan makin hari makin cepat. Kalau kita melihat apakah perkembangan teknologi, terutama finance begitu ya, itu bisa juga dimanfaatkan untuk mendukung Indonesia menjadi pusat industri halal global 2 tahun lagi dari sekarang. Ya, bisa Pak Leo. Jadi berkembangnya teknologi di dunia digital, khususnya kita mendengar sekarang ada blockchain ya. Blockchain ini sangat penting sebenarnya untuk halal industri, karena dengan menjaga bagaimana halal information itu kemudian bisa dilihat traceability-nya, ketelusurannya. Ini menjadi suatu hal yang perlu kita bangun bersama-sama. Nah, perkembangan digital ini juga akan disambut oleh layanan dari jasa keuangan. Bagaimana tidak hanya tadi untuk sertifikasinya, tapi kita pembiayaannya. Jadi sektor-sektor mana yang harus dibiayai lebih kuat, sektor mana yang dikembangkan lebih baik lagi. Dan kami di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah melihat bahwa industri halal Indonesia ini kerja besar, kerja bersama kita. Oleh karena itu kita harus bergerak secara sistematis dan strategik serta smart. Nah, oleh karena itu kita sedang membangun yang namanya Master Plan Industri Produk Halal Indonesia 2022-2029. Insya Allah kita akan launching di tahun ini, sehingga ini akan menjadi peta jalan bagi seluruh stakeholder, Kementerian BPJPH, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, bersama-sama stakeholder yang lain akan tahu bagaimana caranya untuk menggerakkan industri produk halal Indonesia ke depan untuk mencapai apa? Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia dan pemimpin ekonomi syariah global di tahun 2024. Kita aminkan itu ya. Tapi kita belum berakhir karena saya ingin bertanya ke Pak Hasan. Pak Hasan, dari sisi pelaku usaha Pak, apa yang mungkin memang harus kita lakukan lagi, pemerintah, semua stakeholders lakukan supaya kemudian Indonesia bisa menjadi pusat industri halal global tadi itu Pak? Dari sisi saya sebagai pengusaha bahwa yang pertama ketika untuk mengangkat target itu berarti UMKM-nya diapain?
Tadi UMKM yang kecil, mikro, menjadi menengah besar. Ujungnya bahwa mereka harus punya kemandirian namanya bankable. Nah, dari saya di Gaido Group, kami sudah punya Gaido Bank Syariah, BPR Syariah yang usianya sudah menginjak 28 tahun. Artinya para UKM, dan ini sudah berjalan, bukan lagi mimpi sama cerita. Itu artinya bahwa UKM kami sudah melaksanakan bagaimana mendorong mereka para UKM itu menjadi bankable, yaitu dengan BPR Syariah yang disebut dengan Gaido Bank Syariah. Yang kedua adalah para UKM, saya mendorong bersama-sama produknya bisa dijual di dalam nasional, juga sampai ke internasional. Ada namanya satu aplikasi Global Halal Hub yang di-launching oleh Wakil Presiden Indonesia, Pak Kiai Profesor Ma'ruf Amin di Banten. Maka para UKM, ayo manfaatkan itu. Disampaikan ke situ, kalau barangnya kurang bagus, nanti dikurasi. Kalau belum paham cara marketing, nanti diajari marketing. Kalau belum paham bikin company profile, nanti diajar. Karena di situ Global Halal Hub, semua ekosistem ada di situ. Maka saya mendorong untuk ke situ. Yang terakhir bahwa untuk mencapai target adalah kita harus melibatkan semua pihak. Maka teori saya ada namanya ABG Cantik. Yaitu akademisi, bisnis, government, dan komunitas. Bahwa akademisi, bagaimana kita menyampaikan, mengedukasi, IAEI hanya hadir melalui literasi, edukasi. Karena di situ berbagai perguruan tinggi, teman-teman, bagaimana mencapai kepada mahasiswa. Begitu juga dengan government, bisnis, ya saya selaku pebisnisnya, government, pemerintah memberikan fasilitas yang bisa diberi kemudahan. Yang terakhir adalah komunitas, cantiknya bukan cantik itu, tapi komunitas. The community adalah berbagai disiplin ilmu ada di situ, sehingga kita bisa diskusi, pemerintah, bro, lu jangan ini. Jadi kita sama-sama di situ. Jadi ini akan menjadi mimpi kita bersama bahwa ini akan menjadi kenyataan. Semoga itu semua bisa terjadi dan ini adalah usaha bersama dan kita harus sama-sama mengusahakannya. Saya berterima kasih kepada Pak Andi Rizaldi, kepada Pak Muhammad Hasan Gaido, Pak Afdal Aliasar, dan Pak Muhammad Akil Irham. Terima kasih. Dan pemirsa, target Indonesia untuk menjadi pemain kunci industri halal dunia bukanlah pekerjaan yang sulit. Potensi sudah ada dan sangat besar, pasarnya juga sudah ada dan terus tumbuh. Sekarang tinggal bagaimana Indonesia mampu bergerak lebih cepat lagi untuk memajukan ekosistem industri halal. Saya Leonard Samosir bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.